natba'u nutupi rapat sapa ingsun Allah ala qulubil mu'tadina ing atase pira-pira atine pira-pira wong kang liwati wates niku miketian. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat. Setelah kejadian Nabi Nuh, kemudian aku Allah mengutus setelah Nabi Nuh beberapa rasul terhadap kaum mereka. Setelah mereka datang kepada kaumnya dengan membawa bukti-bukti yang nyata atau mukjizat, tapi famakanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qabl. Akan tetapi mereka tidak beriman dengan apa yang mereka dustakan sebelumnya. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Begitulah aku Allah menutup rapat hati mereka untuk orang-orang yang menolak kebenaran atau melewati batas. Jadi setelah Nabi Nuh ini Allah mengutus banyak rasul. Siapa setelah Nabi Nuh siapa? Hah? Ayo santri senior lo Mas Taib jajal iso ora sampean. Setelah Nabi Adam, terus Idris terus menenge disuk ki lho sejak iki. Dibedheki kok Nabi Adam terus Nabi ra ngapalo. Hum Adamun Idrisin Nuhun Hud Tuma Sholeh wa Ibrahim Muttaba. Jadi pertama Nabi Adam, terus Nabi Idris, terus Nabi Nuh, terus Nabi Hud, terus Nabi Sholeh, terus Nabi Lut. Ibrahim satu generasi ya, Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu generasi, terus Nabi Syu'aib. Setelah Nabi Syu'aib baru Nabi Musa. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat. Setelah Nabi Nuh ini aku mengutus beberapa rasul terhadap kaumnya. Jadi dulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu satu rasul itu untuk satu golongan. Jadi satu rasul untuk satu kaum. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa untuk kaum Bani Israel. Seperti Nabi Yunus untuk kaum siapa? Nabi Yunus bin Matta. Terus ada lagi semua nabi itu untuk kaum mereka sendiri-sendiri. Tapi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia, tidak membedakan teotera negara, kaum. Wa ma arsalnaka illa kafatal, karek sak kata ndang rapal. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Ya Allah repote wong rapal Quran ya. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, dan aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Kalau dulu rusulan ila qaumihim, rasul diutus untuk kaum mereka sendiri. Jadi misalkan diutus di Bojonegoro, orang Tuban nggak boleh ikut. Mereka punya rasul sendiri, punya nabi sendiri. Kalau Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Pun kula lajengaken. Faja'uhum bil bayyinat. Semua rasul itu datang dengan membawa bukti yang nyata. Yang disebut bukti nyata itu namanya mukjizat. Fama kanu liyu'minu. Tapi mereka tidak mau beriman, mendustakan bima kadzdzabu bihi min qabl. Karena sebelum-sebelumnya mereka sudah mendustakan. Jadi mereka tidak percaya dengan Rasul. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Memang begitulah Allah telah menutup hati mereka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melewati batas. Yang dimaksud mu'tadin melewati batas itu apa? Yaitu orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Ini orang-orang yang hatinya tertutup. Nanti aku yakin cara sampeyan tak ceritani Nabi Musa itu kae cerita ngono, kae cerita ngene, kan tidak urut. Tapi kalau diurutkan nanti butuh waktu yang lama. Tapi nggak apa-apa ya, diurutkan mulai lahirin Fir'aun sampai lahirin Musa, mboten napa-napa. Nggih, oke.
Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina. Ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Summa ba'atsna nuli ngutus sapa ingsun Allah mim ba'dihim saking sakwise rusul, sakwise nabi Adam, Hud, Idris, Nuh, terus Hud, terus Soleh, Lot, Ibrahim, Syu'aib, Yakub, sak piturute itu. Setelah itu mimba dim saking sakwise rasul, aku ngutus Musa ing Nabi Musa. Wa Harun al Nabi Harun ila Fir'auna maring Fir'aun wa malaihi lan kaume Fir'aun. Kaume Fir'aun lan bi ayatina kelawan nggawa pira-pira ayat ingsun. Fir'aun dan kaumnya ini di daerah mana? Mesir, atau namanya dulu namanya apa? Kibti. Mesir itu sekarang, dulu namanya apa? Kibti. Mariatul Kibtiyah. Kibtiyah itu namanya Mesir. Nek biasanya Piala Dunia tulisannya apa? Egypt. Yo, ya Egypt itu ya Kibti kuwi. Ya. Fastakbaru mongko padha gumedhe sapa Fir'aun wa malaihi wa kanulan padha ana sapa kaum Fir'aun wa qaumihi ana iku kauman kaum mujrimina kang padha lanjut kabeh. Setelah rasul-rasul itu, aku Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan kaumnya, yaitu di negara mana? Mesir atau negara Kipti, dengan membawa ayat-ayatku. Mukjizat Nabi Musa, ayat-ayat Nabi Musa itu ada 9, nanti belakang diterangkan. Fastakbaru, tapi mereka Fir'aun dan kaumnya sombong, wa kanu qauman mujrimin, dan mereka Fir'aun dan kaumnya itu adalah kaum yang sangat mujrim, sangat lacut, banyak melakukan dosa. Di dalam hadis yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbih, dulu ada seorang Fir'aun, raja bergelar Fir'aun, itu namanya Royan Ibnul Walid. Ini raja Mesir. Royan Ibnul Walid ini raja Mesir yang mukroman, dia dimuliakan oleh Bani Israel karena Bani Israel juga diberi hak, diberi tempat. Bani Israel diberi hak untuk beribadah kepada Tuhannya. Walaupun siapa Raja Royan ini apa nek ngarani menyembah, bukan menyembah tauhid tapi menyembah berhala, tapi tidak menghalangi Bani Israel untuk menyembah Allah. Artinya saat itu Bani Israel dimulai dari Nabi Yusuf asal usulnya. Jadi Nabi Yakub itu di Palestina, kemudian punya anak namanya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf diireni perkara ganteng. Sampeyan ganteng yo aja seneng, diireni dulumu repot. Nah, akhirnya dicemplungno sumur, ditemok sampailah ke negara Mesir, dijadikan budak, dipe anak, menteri dan lain sebagainya. Wis awakmu cerita kabeh, sapal kabeh, jadilah menteri ekonomi. Nah, saat itu terjadi padha karo jenegara ning Jakarta niki dari Palestina apa? Iya ya merantau jenenge lho, apa dari desa ke kota jenenge apa kuwi? Kok transmigrasi? Urbanisasi. Woi, urbanisasi toh. Wis pokoknya orang-orang Bani Israel ini akhirnya ke Mesir, kok ke Jakarta, ke Mesir. Oh yo nerang aku. Ke Mesir. Lah akhirnya ini asal usulnya bagaimana Mesir ini dipenuhi, atau Mesir ini banyak sekali orang-orang Bani Israel, itu asal usulnya. Kemudian setelah itu berarti Fir'aun zaman Nabi Yusuf dengan Fir'aun zaman Nabi Musa ini jauh berbeda. Sebelum Fir'aun ini, Fir'aunnya itu Raja Mesir itu namanya Royan bin Walid, ini memberi kebebasan terhadap orang-orang Bani Israel untuk menyembah Tuhannya. Nah, setelah itu di Mesir itu ada seorang laki-laki yang lama menikah tapi belum punya anak, namanya Mus'ab.
Mus'ab ini pengembala kambing, umurnya 150 tahun, mi'atun wasabauna, 170 tahun, tapi belum punya anak. 170 tahun belum punya anak, dia bermimpi, bukan bermimpi ya, dia melihat nyata di depannya itu ada Baqarah, sapi melahirkan anak. Sapi iso mana aku, gak iso mana. Dia iri dengan sapi itu. Akhirnya suatu saat, wis sapi ya iso mana, masa aku kok gak iso. Jadi muring-muring ngarepe dhewe, tiba-tiba Allah memberikan keajaiban, sapi itu bisa bicara. Ya Mus'ab, sayuladulaka waladun. Mus'ab, kamu jangan iri kepadaku karena kamu akan punya anak laki-laki, tapi anakmu ini akan menjadi tiangnya jahanam. Ini asal usulnya. Siapa Fir'aun? Berarti Fir'aun itu anaknya Mus'ab, pengembala kambing, bukan anaknya raja, bukan anak raja asli. Dia pemberontak. Akhirnya Fir'aun ini lahir betul. Fir'aun ini dinamakan Walid bin Mus'ab. Kalau tadi namanya Royan bin Walid, kalau ini namanya Walid bin Mus'ab. Karena saking ngefane karo raja sebelumnya, akhirnya anaknya dijadikan, namanya disamakan dengan nama raja. Padha karo sampean seneng karo Pak Harto, akhirnya dijenakno Soeharto. Soeharto kan yang saking ngefane presiden saat itu, banyak anak yang lahir dinamakan Soeharto. Desa iki Pak Harto sering nakokno kabare awake. Piye nak kabarmu? Bagaimana nak kabarmu nak enak zamanku lah. Lah ya wis mati beri kok cek nekakno kabar ya Pak Harto itu. Nah, itu sama. Jadi anaknya Mus'ab ini dinamakan nama rajanya. Namanya siapa? Walid bin Mus'ab. Walid bin Mus'ab ini setelah mencapai usia remaja dititipkan kepada tukang kayu. Kak iki anakku, ulangan nyambut gawe, diulang nyambut gawe jadi tukang. Setelah diajari nyambut gawe jadi tukang, pinter ngumpulno duit. Bareng pinter mengumpulkan uang, melakukan perjalanan, ada orang bergerombol, ternyata totoan judi. Seneng Fir'aun ini, namanya Walid bin Mus'ab. Judi seneng sampai uangnya habis. Uangnya habis, setelah uangnya habis dimarahi sama ibunya. Dimarahi sama ibunya, diusir sama ibunya, sampai hartanya habis. Kemudian ringkasnya cerita, sampailah dia merampok dan lain sebagainya. Akhirnya Mus'ab ini punya satu kekuatan sing dhewe iku nek ngampleng wong iku wis ora baleni. Dari kuat tenan. Lah inilah saat dia di perantauan, ngote melalang buana gak jelas urepe, ada seorang gubernur mengendarai kuda dan kudanya ngamuk, terengginas, tidak ada orang yang bisa memegang. Karena butuh kekuatan untuk mengendalikan kuda ini. Datanglah saat itu Fir'aun. Nah, kenapa kok disebut Aun, disebut Fir'aun itu dari kata-kata Aun. Aun itu artinya ibunya ketika itu, nak, kamu jangan menghambur-hamburkan harta. Sudahlah bu, jangan urusi aku, biar aku menolong diriku sendiri. Saat itu menolong auna nafsi itu anak-anak bocah ke lho, ora gelem ditulungi ibuke. Bocah itu enggak mau ditolong ibunya. Mulane diceluk apa? Auna nafsi. Cara kene dablek. Jadi namanya enggak masyhur, Walid bin Mus'ab enggak masyhur namanya Aun. Terus dikai Fir'aun itu entah kenapa kok tiba-tiba itu Aun. Jadi Fir'aun itu asal usulnya. Kemudian setelah mengendalikan ini, kamu daripada luntang-lantung, hiduplah bersamaku. Nah, sebagai apa? Sebagai pelatih kuda dan penunggang kuda. Karena kami butuh pelatih kuda. Akhirnya Fir'aun ini mulya urepe nenggone gubernur. Akhirnya gubernurnya mati, gubernurnya mati, nggak ada pewaris. Akhirnya, diangkatlah karena orang-orang tahu bahwa gubernur ini sangat dekat dengan Fir'aun ini. Akhirnya dianggaplah ini anaknya,
dan dia jadi pewaris semua kekayaan. Tapi dasar cah ndablek. Dasar cah ndablek, kekayaannya gubernur habis. Habis. Setelah habis, lontang-lantung lagi. Terus karo ibu wis ora pira-pira bondo lu mbok entekno kok cek golek bondo. Banyak orang yang mencari harta, dapat harta ya habis. Ngono kok cek golek terus. Mane ada yang frustasi ning kuburan. Timbang pira-pira entek ning frustasi ning kuburan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya aku punya kemuliaan, kata Fir'aun. Aku punya kedudukan yang menggantikan kedudukan ayah angkatku. Akhirnya dia tahu cara mendapatkan uang dan mengumpulkan harta yang banyak. Yaitu dengan apa? Ini asal usulnya dia menjadi raja. Akhirnya dia ngaplingi kuburan. Kuburan itu dikapling. Itu mumi-mumi sak piturut kan kaplingan itu ya. Lah itu jasane Fir'aun itu. Pokoknya yang ingin istilahnya upacara pemakaman, dia harus bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian. Sehingga rakyat merasa tertekan, tapi nggak ada yang berani karena ini orang terhormat Fir'aun itu. Kaya lagi. Jadi Fir'aun, oh ternyata gampang golek duit. Ngaplingi kuburan. Tapi yo coba tiru yo. Ya, kerjaannya apa? Wah, aku kaplingan enggak. Kaplingan apa? Kuburan. Fir'aun. Nah, akhirnya anaknya raja itu meninggal. Yang saat itu menjadi seorang raja, anaknya meninggal dan mau dikuburkan. Wong jenenge ngubur anaknya Baginda Raja, itu enggak ada yang mau bayar. Fir'aun yo, teh anak raja teh ono sapa ini undang-undangku. Ya kudu bayar. Akhirnya raja marah. Raja ini kemudian menangkap Fir'aun, suruh menghadap. Akhirnya apa yang terjadi terhadap dirimu? Fir'aun bercerita, aku punya keistimewaan seperti ini, kuat dan lain sebagainya. Siapapun yang menangkapku tidak akan pernah lolos dariku. Aku berkali-kali mencuri, berkali-kali merampok, tidak ada yang bisa menangkapku. Kemudian hidupku sudah enak, hartaku sudah banyak. Kalau Baginda Raja ingin menangkapku silahkan, tapi aku akan mengalahkanmu. Tapi kalau kamu bermitra denganku, maka sebagian hartaku, bahkan sebagian besar aku serahkan ke Baginda Raja. Nah ini sudah rajanya sudah mulai tertipu. Pengawal-pengawal kerajaan dan juru penasihat raja sebelum Fir'aun ini, jangan. Orang yang buruk itu akan perilakunya buruk lagi. Tapi karena Baginda Raja sudah terhipnotis dengan Fir'aun ini, akhirnya iya, hidup satu rumah dengan Baginda Raja. Dan ternyata Baginda Raja itu bermimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan mimpi itu diwujudkan oleh Fir'aun. Bahwa siapa yang mengalahkan dia hari itu, maka dia akan menjadi seorang raja. Akhirnya Baginda Raja ini diajak entah kemana, meninggal. Akhirnya Fir'aun kemudian mengambil kuluknya, mahkotanya, dan mengatakan kepada rakyat Mesir bahwa bapak angkatnya ini telah berwasiat kepadaku, generasi selanjutnya adalah aku. Jadi Fir'aun itu menjadi raja dari hasil apa? Kudeta, membunuh orang yang istilahnya mungkin jenenge apa? Bahasa Indonesia apa? Nulung tapi mendung. Apa? Nulung tapi mendung. Nulung tapi mendung. Enggak kuwi lho, air tuba iki lho. Air susu dibalas dengan air tuba. Itu asal usulnya Fir'aun. Nah, dalam satu sisi yang lain, nah ini bercerita. Jadi asal usulnya sebelum kita menerangkan tentang bagaimana kemujriminya, Fir'aun ini banyak melakukan dosa. Memang dia sudah diberi wangsit bahwa Fir'aun itu nanti akan menjadi tiangnya neraka jahanam, tiangnya neraka jahanam. Kelakuannya memang buruk. Tapi setelah menjadi raja, dia sebenarnya baik dengan rakyatnya. Tapi buruk terhadap Bani Israel. Dia memakmurkan rakyat Egypt, rakyat Mesir, tapi dia membunuh jutaan. Nanti nek gak urut sampean gak anu. Nah, satu sisi ada seorang laki-laki yang soleh yang bernama Muzahim. Laki-laki soleh namanya siapa? Muzahim. Saat periode itu Muzahim ini punya seorang anak perempuan yang lahir di istilahnya dalam ilmu perbintangan, lintang terbaik adalah hari kelahirannya, yaitu bintang Zuhrah. Akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Asiyah. Asiyah ini nanti menjadi siapa? Istrinya
Fir'aun. Istrinya Fir'aun, entah yang keberapa saya nggak tahu ya pokoknya. yang jelas raja itu kan istrinya banyak. Nah, akhirnya dinikah. Suatu saat Asiyah ini duduk di bawah pohon. Pohonnya ini namanya pohon khadra, pohon yang penuh dengan kehijauan. Tiba-tiba ada burung di atasnya. Ini mengeluarkan suara yang indah. Ketika Asiyah remaja itu melihat burung ini, manggung itu nyeblokno intan berlian, klutik yang berwarna hijau. Setelah itu binatang burung ini berbicara saat itu, diberi kelebihan oleh Allah berbicara, wahai Asiyah, engkau sebentar lagi akan menikah di usiamu yang ke-18. Khudi hadhil hirzah, ambillah mutiara ini. Fa idza khadarat mithal hamamah apa fahuwa awanun tuzawijuki wa idza marrat fahuwa waktu syahadah. Burung ini mengatakan, wahai Asiyah, kalau berlian ini nanti sudah berwarna hijau, maka kamu akan menikah. Maka saat berlian ini berwarna merah, saat itu engkau akan mati syahid. Kemudian berlian ini ditaruh oleh Asiyah di apa gini jenenge? Lengen. Mane terus ditiru wong-wong jahiliyah, terus akhirnya nek gawe jimat ditelek nang apa? Lengen. Nek neng nggak kuat, orang Jawa nggak kuat pakai berlian, akhirnya nganggo munte. Oh, ning kene munte. Nah, itu asalnya usulnya dari Asiyah itu. Asiyah punya berlian di sini, kalau warnanya hijau saatnya dia menikah. Berarti asalnya berlian ini berwarna putih, kalau berwarna hijau berarti saatnya menikah. Nanti akan ada waktu di mana berlian itu berwarna merah, saat itu berarti saatnya kamu mati syahid. Beriman. Kemasyhuran tentang kecantikannya Asiyah ini merebak di seluruh Mesir. Kabeh wong ora ono wong ngayu kaya Asiyah binti Muzahim. Nah, cara jaman Mas Taib nom-nomane ora ono wong ngayu kejaba Mbak Nap, iki Asiyah. Seluruh, karena bunga desa, bunga negara itu kan semuanya viral. Saat itu akhirnya Fir'aun itu mendengar. Akhirnya Fir'aun menemui Muzahim dan semua orang takut karena tahu bagaimana watak Fir'aun. Asiyah menolak dengan tegas, tapi ayahnya, nak, ingatlah kita banyak keluarga. Nak, kamu nikah bukan untuk dirimu, tapi nikah untuk keluargamu semua. Lindungi mereka biar mereka masih hidup. Bagaimana dengan Tuhanku? Bagaimana dengan ibadahku? Karena ibadahnya saat itu sudah tauhid. Kamu maksudnya tauhid, kan sebelum Nabi Musa juga ada para nabi toh. Ya, mulai Nabi Yusuf kan Mesir, Bani Israel sudah bertauhid. Enggak apa-apa, nak, kamu menikah dengan Fir'aun biar Fir'aun menyembah dengan agamanya, kamu beribadah dengan agamamu. Akhirnya menikahlah Fir'aun dengan apa? Asiyah. Lah, kemudian saat itu Fir'aun bermimpi. Lah, inilah mimpi saat banyak. Mimpi-mimpi yang dialami Fir'aun ini di dalam kitab ini banyak. Yang pertama adalah suatu saat Fir'aun itu bermimpi. Fir'aun tidur di kubah Asiyah. Jadi syaratnya Asiyah jadi istrinya Fir'aun itu syaratnya banyak. Di antaranya mas kawinnya sekian. Saat itu tidak ada orang yang bisa memberi mas kawin saat itu kecuali Fir'aun. Yaitu diberikan asyaratu alafi uqiyah. Diberikan 10.000 tempat wadah minadzahab. Jadi caranya 10.000 lengser isinya penuh emas. Mahal gak itu? 10.000 lengser talam yang isinya emas. Itu maharnya Asiyah. Mbak Nabira, Mas? 3 gram. Masa 3 gram? 3 gram. Wah, 3 gram yo akeh sampean karo aku jan. 3 gram itu saat itu caranya berapa rupiah? Oh, Kalau sekarang 3 gram berarti 3 juta. Larang kok Mas itu. sekarang kok langsung ke. Larang.
Aku wis 120 ya. Aku 120. Dhewe wis 3 juta. Tipe suka kalau saking suka jenengan. Iya, aku lali nek Mas Taib ben sugih. Lali ya. Iya, iki 10.000 talam. Yang berisi apa? Emas. Kemudian diberi kubah sendiri, diberi kamar istana putri sendiri. Nah, saat itu Fir'aun tidur di situ dan bermimpi. Wailaka ya Fir'aun qad qaruba zawalu mulkika. Dia bermimpi ada suara, wahai Fir'aun celaka kamu karena kerajaanmu sebentar lagi akan hilang. Mimpi lagi, ada ayat lagi. Dia bermimpi lagi bahwa dia diumpat-umpat oleh seorang pemuda. Ada pemuda yang masuk ke situ, dia membawa harimau yang kuat, di tangannya ada teken. Kemudian anak muda ini nutuk sirai Fir'aun, tok, pelecehan. Lihatlah dirimu, siapa kamu itu? Kamu bukanlah siapa-siapa, kerajaanmu akan hancur. Lu bangun kedandapan. Ini apa? Ini apa? Akhirnya suatu saat bermimpi lagi, berkali-kali bermimpi, dan dia mengkonsultasikan dengan kahin, dukun paranormal, konsultan spiritual. Akhirnya dirundingkan bahwa akan lahir Sakmene handal. handal apa? Dukun bance. Mulai rapal. Dukun bance. Dukun bance itu apa? Ya paranormal. Paranormal. Iku bahasa nanti dukun bance. Kok lagi krungu aku. Nah, akhirnya berarti tahun ini menurut kahin itu akan lahir bayi laki-laki yang akan mengalahkan Fir'aun. Akhirnya saat itu semua prajurit raja wajib mensensus. Nanti lawang setiap pintu ditotoki, hamil berapa bulan dicatat. Setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Setiap bayi laki-laki yang terbunuh saat itu 12.000 anak laki-laki yang dibunuh. 12.000 anak laki demi kekuasaan. 12.000 anak laki-laki yang dibunuh oleh Fir'aun demi sebuah kekuasaan. Lah, di situ itu semua wanita-wanita di Mesir itu bisa dilihat oleh Fir'aun. Semua wanita-wanita itu bisa dilihat oleh Fir'aun. Kenapa? Karena wanita-wanita itu bertawaf mengelilingi Fir'aun. Jadi satu wanita yang tidak Fir'aun ketahui, yaitu istrinya Imran. Istrinya siapa? Imran. Siapa Imran? Imran itu keturunan Nabi Yakub, orang soleh, tapi menjadi pegawainya Fir'aun, menjadi konsultan dekatnya Fir'aun. Sehingga ada rasa sungkan, ada rasa apa. Ini mengakibatkan ketika kelahiran istrinya Imran ini, tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui. Ini asal usulnya. Lah, suatu saat Fir'aun itu punya patih namanya siapa? Hah? Kok Ramapati? Haman. Wah, ya Allah. Himan film. Kok film tok Cak Win? Kok film ki bahas Quran kok film. Haman. Siapa? Haman. Itu patihnya. Saat istrinya Imran ini melahirkan bayi Musa, ini persis dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ada cahaya menjulang ke langit. Saat itu patung-patung berhala roboh semua, dan ada suara jeritan yang semua orang menutup telinga. Saking dahsyatnya kelahiran Nabi Musa. Ambruk. Kemudian apa ini? Sampai Fir'aun itu hampir pingsan. Ada apa ini? Ini saat Nabi Musa lahir. Wong hebat lahirnya wis ngono. Kebatilan ambruk itu orang-orang hebat. Lah kowe lahirmu bareng puting beliung. Lah ayo lahir kok nggawa kerusakan. Wah, lahir bareng puting beliung.
Iya, lahir bareng gerimis luwung. Lahirnya bareng puting beliung. Terus dijenakno. Siapa Mas Taib namanya? Ribut. Hah? Mas Beliung. Ribut beliung. Nah, akhirnya Haman ini tahu ini adalah dari rumahnya Imran. Karena jabatannya Imran di bawah Patih Haman. Digeledah. Akhirnya saking wedine Imran berlari memberitahu istrinya untuk menyembunyikan, tapi di mana dia disembunyikan? Akhirnya kersane Gusti Allah, ada orang zaman dahulu itu kalau orang kaya iku apa nek ngarani? Apa diang itu apa bahasa Indonesia diang? Jadi golek api perapian, Api unggun apa ya? ora iku kan ning jero di bawah di rumah itu ada tempat untuk tungku lah, tapi ngene wong sugih ngono ki lho. Karena Firaun ini jabatannya tinggi. Kok Firaun siapa? Imran ini jabatannya tinggi di Mesir. Bapaknya siapa? Nabi Musa ini. Nah, akhirnya saking paniknya ibunya itu, Nabi Musa kecil itu dimasukkan ke dalam tungku api ini. Dilalah ya ora kobong. Karena semua kamar diperiksa, lemari diperiksa, Haman dan pasukannya tidak menemukan bayi ini. Sampai berapa? 8 hari. Maksudnya setelah keluar ya dijukuk neh, maksudnya ora kok ning ngono terus ya ora. Engko kok bayang 8 dina ning enggak. Ya. Allah mendinginkan api saat itu dan memenuhi api itu menjadi cahaya. Sehingga Haman dan prajuritnya enggak menemukan di mana anak yang menjadikan suara tangisannya melingking dan menghancurkan berhala-berhala di sana. Sampai Firaun semaput gara-gara mendengar suara ceritanya Nabi Musa. Cek cilik wis ngene. Akhirnya, kapan pernah mendengar cerita seperti ini? Multilatik Bada'i Uzuhur. Beli kitab Bada'i Uzuhur. Apa lagi ceritanya? Lengkap tuh. Motone ra iso. Lah kuwi roh jenenge kitabe ora iso maca ae repot. Nah. Akhirnya apa yang terjadi? Ini kelihatannya Haman sudah curiga, Bu, kata siapa? Imran. Bagaimana, Pak? Ayo kita buang saja anak ini, kita serahkan kepada Allah. Bagaimana nanti Allah yang menjadikan anak ini bagaimana akhir ceritanya. Baik Bapak, aku besok tak mencari tukang kayu. Mencari tukang kayu, buatkan peti sekian tabut sekian ukurannya sekian. Akhirnya diberikan peti, ternyata peti itu tabut itu untuk apa nek ngarani? Digunakan untuk Nabi Musa kecil ini. Ada yang mengatakan bahwa pembuatan peti itu 40 hari, ada yang mengatakan yaitu hanya 3 hari. Tapi yang masyhur adalah pembuatannya hanya 3 hari. Karena dikirutnone Nabi Musa itu saat Nabi Musa usia 8 hari, yaitu pada hari Ahad. Pada hari apa? Ahad. Nabi Musa lani liburi kita hari apa? Ahad. Karena masih mengikuti tradisi zaman dahulu memuliakan hari Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah Nabi Musa ada dua riwayat, ada 2 cerita tentang bagaimana masuknya Nabi Musa ini ketika sampai dirawat oleh Fir'aun. Ada yang mengatakan bahwa karena Fir'aun nggak pernah punya anak, perkara manuke cilik. Lah yo, ana raja gede dhuwur kok manuke sak jentikan. Itu kan, tapi itu yang nggak populer. Kenapa saya sering membawakan sesuatu yang tidak populer agar orang itu mau belajar? Ceritanya nanti akhirnya orang itu akan mencari riwayat. Saya sering menceritakan bagaimana khitan itu dimulai dari Nabi Adam. Wong kan terus goleki. Iku kok ndi kok roh khitan kok ini Nabi Adam.
Nah, sesuatu yang tidak populer itu kadang-kadang ya penting disebutkan agar orang itu tidak termarginalkan pola pikirnya. Berarti ben iso toleransi, ben iso saling menghargai, ben iso saling kita itu bahwa perbedaan itu niscaya ada. Lah ya kadang-kadang kita itu lucu. Orang yang paling mengerti perbedaan itu orang Islam. Orang yang tahu ngerti tentang perbedaan itu orang Islam. Kadang-kadang aneh ono wong Islam kok gak tidak pengertian tentang arti sebuah perbedaan, kolot kaku. Ora padha karo aku neraka, wong kabeh kok dinerakakno. Wis ndanggoni dhewe kono swargane. Gusti Allah gawe ombo kok nggudhek dhewe. Tapi ini yang saya ceritakan ini yang paling masyhur. Yang paling masyhur, riwayat yang paling masyhur, kenapa sampai Nabi Musa ini kok iso dirumat karo Fir'aun? Nah, Fir'aun saat itu diceritakan bahwa dia punya anak gadis yang punya penyakit yang diobati kepada siapapun tidak sembuh. Akhirnya tabib yang terakhir itu mengisyarahkan dari mimpi-mimpi yang dikumpulkan oleh tabib ini dan mimpinya Fir'aun, anakmu ini sembuh bila dia mandi di salah satu sungai Nil, tempatnya sudah tempatnya ini sudah dibatasi. Setiap hari mandi sampai kalau di sini sampai berapa hari ini? Sebentar. Faqala at-tabib ayyuhal malik laisa laha dawaun illal ihtisal kulla yaumin bima innaili. Dia ini tidak akan pernah sembuh kecuali dia mandi setiap hari di sungai Nil. Akhirnya dibatasi. Akhirnya saat itu Nabi Musa kecil ini sepertinya dibuang. Sampai masuklah di sungai Nil yang di situ ada siapa? Anak perempuan Fir'aun. Ketika anak perempuan Fir'aun ini menyentuh peti ini, ada cahaya. Dibuka. Yes, cahayanya menyinari seluruh tubuh anak perempuan ini dan seketika penyakitnya sembuh. Akhirnya bayi ini dibawa, dipeti, diserahkan kepada Asiyah dulu. Tapi ini di sini tidak ceritakan Asiyah ini ibu tiri atau ibu aslinya, tidak diceritakan. Pokoknya diserahkan kepada Asiyah. Kemudian Asiyah ini ditanya oleh Fir'aun, itu apa? Ini anak laki-laki, harus dibunuh. Jangan. Kenapa? Karena bayi ini yang menyebabkan anakmu sembuh. La taqtuluhu asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu walada. Wis gak apal bebe. La taqtuluhu asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu walada. Wis dieling-eling waladane tok. Jangan, itu Al-Qur'annya. Dek wis nginter akhire tok. Jangan, wahai baginda raja, jangan bunuh dia. Siapa tahu dia akan bermanfaat untuk kita dan kita jadikan dia sebagai anak karena kamu tidak punya anak laki-laki. Dan dia juga yang menyembuhkan anak perempuanmu, siapa tahu ini adalah yang bermanfaat. Akhirnya dirumat. Setelah dirumat, siapa yang menyusui? Kita ini siapa yang menyusui? Nabi Musa kecil ini disusui oleh siapapun tidak mau. Disusui enggak mau, disusui enggak mau. Sampai akhirnya Asiyah ini mikir, kelihatannya yang paling cocok ini adalah istrinya Imron karena dia sepupu kita. Di situ ada bibinya yang bekerja sebagai pelayan di rumahnya Asiyah. Coba katakan kepada istrinya Imron, maukah dia menyusui? Akhirnya dipanggillah istrinya Imron ini, kemudian diplek karena mambu ibu kan sudah 8 hari bersama ibunya, otomatis bau keringatnya itu apal, disusui langsung nyecep. Nek jerikim gercep. Gercep ya, Pak? Seger dicecep loh. Gercep, gerak cepat. Wah, ya Allah, ya Allah.
Astagfirullah. Itu bahasa marketing, Mas. Mas Kim itu kalau promo itu wayang geprek hamdalah, ayo siapa yang gercep ngono. Gercepnya gerak cepat. Seger dicecep. Oh, ya Allah, Mas Saib, ya Allah, ya Allah. Tahu? Nah, saat itulah kemudian ibunya Musa menyusui Nabi Musa dan hidup di lingkungan Fir'aun. Paham ya? Wes, jelas ya. Lah, kemudian banyak terjadi keajaiban ketika Nabi Musa niki kecil. Apa keajaibannya? Yaitu ketika Nabi Musa digendong oleh bapak angkatnya yang bernama Fir'aun ini, jenggotnya dibuat teki, nambah teki loro. Fir'aun marah. Ini tak bunuh saja anak ini. Ini menyakitiku. Jenggotnya dibuat teki. Ini menyakitiku. Tengorane seneng. Iya tengere kawe cilik wis seneng. Akhir fakolat Asiyah lahu. Laisa li sighari aqlun wala ma'rifatun wa ana atika bidalilin. Hai Baginda Raja, yang namanya anak kecil, ya jangan dibunuh. Semua anak kecil itu tidak tahu, dia tidak tahu, tidak punya akal. Kalau jabuti jenggot itu sakit, ya enggak tahu. Kita buktikan. Apa? Kita kasih kurma dan kita kasih bara api. Kene wowo, kene kurma. Cah cilik ku gak ngerti antarane wowo karo kurma. Jajal engko milih ndi? Ya kata Fir'aun. Kalau dia milih kurma tak bunuh ya. Wah iki. Akhirnya betul. Nabi Musa iku wis ngerti. Mau mengambil kurma dia. Berangkang apa njukuk kurma. Karena malaikat Jibril dienggokno. Kowe kok mati dienggokno. Dienggokno akhirnya apa mengambil bara api dimakan. Akhirnya dilepehnya karena panasan. Saat itulah Nabi Musa pembicaraannya kurang fasih, cadal. Karena apa? Ciliane mangan wowo, nek gak mangan wowo dibunuh. Nah, akhirnya itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ketika Nabi Musa usia 7 tahun, falamma tamali Musa sab'un sinina kana qa'idan ma'a Fir'aun ala saririhi. Fir'aun duduk di tempat tidurnya Fir'aun dan Nabi Musa duduk di tempat tidurnya Fir'aun. Saat itu Fir'aun bedo Musa. Cah cilik iki dibedo usia 7 tahun. 7 tahun sak pira ya? Kelas 1 SD. Iku dibedo, ditik-tik, dicetot. Nabi Musa kecil itu dicetot. Nabi Musa marah. Apa sikil bayangnya itu, kaki kok bukan singgasana, tempat tidur itu loh. Ya kaki dipannya itu. Karena Nabi Musa disaduk sempel papat. Wah, langsung Fir'aun ambruk. Lah yang bocah kelas 1 SD nyaduk dipan ambruk, Pak. Wah, loro, anyol, Fir'aun ini anyol. Jere Fir'aun, belum ada yang menjatuhkan aku selama ini. Jangan-jangan yang mengalahkan aku anak ini. Tak bunuh saja. Apa kata Asiyah? Jangan. Kata Asiyah, jangan. Ala yasurruka ayyakuna laka waladun bihadil quwwah. Mestinya kamu itu bangga Baginda Raja, punya anak angkat yang punya kekuatan seperti ini. Kok dibunuh gimana? Yo seneng. Oh yo seneng yo. Itu kuat Nabi Musa. Jadi lah yo dipan kok disaduk. Ambruk kabeh. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Ketika Nabi Musa itu usia 12 tahun. Kok ada yauman alal maidah wa alayya ajmalu maswa. Faqala lahu Musa kum biidznillah faqama qa'iman alal maidah. Ketika Nabi Musa dihidangkan beberapa ikan di depannya, Fir'aun itu nginceng. Apa yang dilakukan anakku saat itu? Lah, ketika dihidangkan seperti itu, Nabi Musa mengatakan, kum biidznillah. Daging pitik dadi pitik urip, wedhus dadi wedhus urip. Semua daging yang disentuh kum biidznillah hidup.
Akhirnya Nabi Musa usia 12 tahun bermain-main di kamar dengan kambing, ayam itu karena kumbi itulah. Jadi dikongkon mangan tambah di purip. Fir'aun, lah kok bisa sihir? Ini ngomong sama Asia lagi. Nah, selamat kok sing dijak rundingan siapa? Asia binti Muzahim. Anak kita ini punya kelainan. Apa? Tak inceng. Dia itu disuguhi daging sama pelayan, pelayannya itu pergi, dagingnya hidup. Jadi kambing, jadi ayam. Akhirnya Asia mengatakan, jangan begitu. Faqalat ala yasurruka ayyakuna laka waladun ya'ti bimithli hadzal ajaib. Hei Baginda Raja, jarang loh seorang pangeran punya keajaiban seperti itu. Nanti kalau dia menggantikanmu, orang-orang akan takjub dengan apa yang dia miliki. Oh iya masuk nah. Ora situ nah. Ini usia berapa? 12 tahun. Akhirnya ketika Nabi Musa mencapai usia 23 tahun, kharaja yauman wa tawaddaa wa waqafa yusolli. Akhirnya Nabi Musa wudu, kemudian sholat, kemudian orang keistimewaan Baginda Raja, orang penasihat pribadi. Cara ning kene ya Mas Taib nunggu cara ngono. Penasihat pribadi cara ngono. Ya ben lambungin ndang waras. Penasihat pribadi itu mengatakan, "Ya Musa, liman tusolli?" Kamu sholat untuk siapa? Kamu ibadah seperti itu untuk siapa? Ajarannya siapa? Nabi Musa menjawab, "Li sayyidi wa maulaya." Ini untuk junjunganku. Fir'aun. Bukan. Bapakmu tahu Fir'aun tahu yang kamu sembah? Bukan. Ala Fir'auna laknatullah. Fir'aun itu sebenarnya dia dilaknat Allah. Ala Fir'auna laknatullah. Ini orang terdekat raja loh. Orang terdekat Fir'aun tambah dibisiki. Fir'aun itu nanti dilaknat Allah. Akhirnya wa alaika ma'ahu, dan aku lihat kamu juga bersamanya. Kamu juga dilaknat. Wah, iki akhirnya wa kana dzalika ta'bu Musa yal'anu fir'aunu wa kullaman ata li yukhbira fir'auna bima yastimuhu bihi. Akhirnya Fir'aun itu tiap hari kalau ketemu orang, kalau kamu ngikuti Fir'aun nyembah berhala atau kamu nyembah Fir'aun, kamu itu dilaknat loh. Kamu akan celaka. Orang-orang ditakuti dan banyak yang takut. Wah, ini terus piye? Kemudian karena Fir'aun ini sudah seneng ya sama Nabi Musa. Orang keistimewaannya matur, Baginda Raja, anakmu menghinamu di belakangmu. Kamu jangan jelek-jelekan Musa. Iya, aku saksinya. Dihukum mati sing. Jadi sing lapor dihukum mati. Padahal dia ngomong bener. Ono sing dihukum mati, eneng sing didadekno bisu. Sehingga orang mau menceritakan Nabi Musa di luar, tidak ada yang berani. Ini keistimewaannya siapa? Nabi Musa. Akhirnya ini tadi usia berapa? 23. Akhirnya semua orang itu ketika di hadapan Fir'aun itu memuji Nabi Musa. Ketika di hadapan Fir'aun semua orang memuji Nabi Musa, padahal Nabi Musa menjelek-jelekkan Fir'aun. Usia 23. Ya maklum ya, 23 memang seperti itu ya, anak-anak muda itu ya. Akhirnya terjadi pembunuhan. Saat itu ada orang pelayan Fir'aun, juru masak Fir'aun, Cep, apa nih ini ya? Sep. Nah, pokoknya juru masaknya Fir'aun itu membeli kayu bakar. Kemudian karena saat itu Bani Israel sangat terjajah, karena dijajah 600.000 atau berapa penduduk Bani Israel yang ada di Mesir itu dijajah. Juru pelayan pemasaknya Fir'aun ini melihat ada orang yang duduk dengan Nabi Musa dari kaum Bani Israel duduk. Kamu ke sini, angkat kayunya, bawa ke dapur. Dia tidak mau. Akhirnya diseret, dia tidak mau. Diseret tidak mau. Hai Musa, tolonglah aku Musa, tolonglah aku Musa. Akhirnya fawakazahu Musa fi sodri. Nabi Musa, jangan paksa, ini tugasmu. Akhirnya engkel-engkelan Nabi Musa kedorong, langsung Nabi Musa mukul. Dek.
mati. Lah ya Nabi Musa wong umur pira? Ora sing wayah nyaduk. Lah ya umur 12 tahun ae. 7 tahun nyaduk dipane ambrol kabeh. Lah ini ketika usia 23 tahun mukul mati wassalam langsung. Musa, Masya Allah. Akhirnya pada tembak Musa, Nabi Musa akhirnya menyesal dan Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfarolah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri dan aku telah membunuh orang Kipti, ampunilah aku. Akhirnya Nabi Musa pulang. Ramai terjadi pembunuhan, tapi tidak ada yang berani melaporkan kalau ini Musa. Lah yo, enggak dilaporkan sedari pembunuhan, melaporkan dia juga terancam mati. Akhirnya Nabi Musa di hari yang kedua aman. Jadi bar mata ini pagi ini sehari semalam masih aman. Pada hari yang kedua dia keluar dan bertemu dengan orang yang meminta pertolongannya. Orang siapa? Bani Israel yang diseret ragil mau. Ketemu dengan keponakan orang yang dibunuh. Keponakan orang yang dibunuh. Rame-rame kamu kemarin berkelahi dengan pamanku. Sekarang aku akan menghajarmu. Gaman. Nabi Musa lewat. Musa tolonglah aku, Musa tolonglah aku, sebagaimana engkau menolongku kemarin. Terus Nabi Musa mengatakan, innaka laghawiyyum mubin. Innaka laghawiyyum mubin. Sungguh celaka engkau. Kemarin engkau meminta pertolongan sehingga aku membunuh, dan hari ini aku disuruh membunuh lagi. Akhirnya keponakan dari orang yang dibunuh ini tahu, oh berarti Nabi Musa. Akhirnya melaporkan. Dengan banyak orang pejabat melaporkan kepada Fir'aun, kami berani bersaksi bahwa yang membunuh orang Kipti itu adalah anakmu sendiri, yaitu Musa. Akhirnya Fir'aun itu marah, akhirnya memutuskan bahwa Musa harus dibunuh. Hari ini juga lah, termasuk pejabat yang ada di sekeliling Fir'aun itu ada seorang pejabat namanya Hizqil. Siapa? Hizqil ini orang yang beriman kepada Allah. Bani Israel yang diangkat menjadi pejabat. Mulane wong jero itu penting. Jadi ya orang dalam. Jadi nanti kita bisa masuk surga ya kalau kenalannya orang dalam. Kalau punya orang dalam itu gampang. Wong ning dunya ini dua orang dalam kan gampang. Apalagi besok. Nah ini Hizqil ini orang dalam Fir'aun yang kasihan sama Nabi Musa. Ketika pengumuman ini digelar, Hizqil ini berlari dia mencari Nabi Musa dan mengatakan, innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Fakhraja Musa khaifan yatarqab. Akhirnya Hizqil ini menemui Nabi Musa, "Hei Musa, sesungguhnya Fir'aun memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menemui dan membunuhmu. Keluarlah kamu dari Mesir ini. Aku adalah orang yang memberi nasihat kepadamu." Akhirnya saat itu juga Nabi Musa langsung melarikan diri keluar dari Mesir. Nah, dikejar terus. Lah piye diperjak wis rasah diceritakno, wis lorone wis ndelik sak terus rasah diceritakno. Intinya pokoknya apa? Melarikan diri dari Mesir menuju Madian. Makanya undang-undang visa, undang-undang paspor itu hukum yang sudah kuno mekuno. Buktinya ketika Nabi Musa mau melewati teritorialnya Madian, bukan Mesir, itu pasukan tidak berani melangkah karena dilindungi oleh undang-undang saat itu. Nah, akhirnya ketika Nabi Musa sampai di tanah Madian, dia menemukan orang-orang yang mengembalakan kambing, memberi minum kambingnya. Kemudian dia bertemu dengan dua wanita cantik yang sedang antri. Nah, jadi
Ojo mbayangno Nabi Musa pacaran. Ojo mbayangno Nabi Musa pacaran. Jadi saat itu orang-orang itu berebut untuk meminumkan kambingnya air dan dia mengambil air. Tapi dua wanita ini dia hanya berdiam dan tidak berani berebut. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatam minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Iku ayate. Bertemu dengan ternyata dua wanita cantik ini adalah anak Nabi Syu'aib alaihi salam, anaknya Nabi Syu'aib. Faqala ma khadbukuma qalata la naski hatta yusdira ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Apa yang menyebabkan kalian antri? Mereka itu orang-orang yang kuat, sehingga kami harus selalu yang terakhir, itu pun dengan berjerih payah, karena sumurnya itu nanti ketika mereka pulang, sumur itu ditutupi watu gede, dan kami hanya mengambil sedikit demi sedikit dan butuh waktu yang sangat lama. Akhirnya orang pulang, Nabi Musa itu mengambil batunya dan diangkat. Kaget dua wanita cantik ini. Bukan caper lo ya ini ya. Wah, itu kami film terus cari perhatian. Enggak, kaget. Itu biasanya laki-laki 5-7 baru kuat. Lah ini satu orang, batunya diangkat. Sudah ambil. Akhirnya Nabi Musa itu diam. Perempuan ini pulang diam. Saat itu Nabi Musa berhari-hari belum makan. Dia hanya minum dan sangat lelah sekali. Dan dia itu mengatakan, ya Allah, berhari-hari aku belum makan. Lagi muni ngunu. Tiba-tiba dua perempuan ini datang. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sungguh bapakku telah mengundangmu untuk datang ke rumahku karena kamu telah mengambilkan air untuk kami. Nah, iki ringkasé cerita. Terus Nabi Musa diajak makan-makan, karena yang menunjukkan jalannya ini wanita, otomatis wanitanya di depan, Nabi Musa di belakang. Kemudian datanglah angin sehingga memperlihatkan kentol. Kentol ini bahasa Indonesia ini apa? Pupu lah. Pupu. Betes kok pupu. Sebelah. Gara-gara gercep malu aslinya. Kentol iki lho, kentol iku. Pupu rak kuwi ndure, pupu. Ya mosok angin kok banter men lho. Sampai teko pupu, betis. Nah, akhirnya terlihatlah betis. Akhirnya Nabi Musa, biar aku yang ada di depan. Tolong, biar aku yang. Jadi Nabi kok yang ngono, matanya terjaga. Biar aku yang di depan. Tolong tunjukkan jalan, aku saja yang di depan. Aku yang belakang. Akhirnya Nabi Musa berada di depan. Jadi itu saking Nabi Musa itu menjaga pandangan matanya, sehingga nanti pada saatnya disuruh oleh memilih Nabi Syu'aib, wanita yang dinikahinya. Di antara kedua ini Nabi Musa memilih yang pernah melihat betisnya. Ketika ditanya, apa alasanmu memilih anakku yang ini? Karena aku pernah melihat sekali auratnya. Jadi menikah karena pernah melihat auratnya. Iki nek sampean tiru Nabi Musa kabeh mbok rabi. Sak pasar bungkal kapas kabeh mbok rabi kentole ketok terus. Akhirnya falamma jaa Musa, falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas niku ayate nggih. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas qala la takhaf najauta minal qaumidz dzalimin. Akhirnya Nabi Musa menceritakan, saya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, saya seperti ini. Akhirnya Nabi Syu'aib mengatakan, jangan takut, kamu di sini tak lindungi. Ini kalau undang-undang sekarang namanya apa? Diberi apa? Amnesti. Pokoknya orang Malaysia melakukan sesuatu, suaka, amnesti. Tungaran kleru ya. Tungaran kleru. Keliru dek rotok parah. Suaka, diberi suaka politik. Sehingga Nabi Musa ini dilindungi. Aku akan melindungimu. Lah,
Ketika orang ingin berlama-lama tahu, itu tandanya sudah cinta. Akhirnya kedua anak perempuan Nabi setelah makan, kedua anak gadis Nabi Syuaib ini mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Bapak, saya tadi melihat Bapak, anak ini mengangkat batu sendirian, padahal batu itu biasanya diangkat oleh banyak orang. Dia kuat Bapak, tolong jangan kasih dia kemana-mana, jangan biarkan dia kemana-mana, biarkan dia di sini untuk bekerja dengan Bapak. Loh, nek ono anak wedokmu kok muni ngono, kroso, wong kudu pengertian, gercep nih. Oh, gercep ya Mas. Lah akhirnya, ya kamu tak lindungi di sini, tapi kamu harus membantuku bekerja di sini. Ini uridu an unkihaka ihdabnataya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta asyran famin indik wa ma uridu an asyukka alaik. Musa, kamu akan aku nikahkan dengan salah satu putriku, tapi dengan syarat bekerjalah untukku 8 tahun. Kalau kamu sempurnakan 10 tahun, itu urusanmu, tapi aku tidak mengharapkan kamu itu dalam keadaan asyukka alaik, berat. Makanya terus zaman Nabi Musa itu mas kawin dengan bekerja itu boleh. Mas kawin dengan bekerja itu boleh. Jadi wis tak nikahno karo anak wedokku, tapi kowe kudu mergawe ning nggonku 8 tahun utawa 10 tahun. Nek 10 tahun iku berarti karepmu dhewe, tapi perjanjiannya hanya 8 tahun. Akhirnya menikahlah Nabi Musa ini dengan seorang wanita cantik, putri dari Syuaib yang bernama Safura. Siapa? Safura. Siapa? Safura. Itu istrinya Nabi Musa. Nah, saat itulah kemudian Nabi Musa punya istri, Nabi Musa punya anak. Setelah 8 tahun terlewati, Nabi Musa ini rindu terhadap ibunya. Aku sudah lama meninggalkan Mesir. Aku sudah lama meninggalkan ibuku. Akhirnya Nabi Musa ingin keluar dari Madian. Akhirnya Nabi Syuaib ini menangis. Wahai Musa, kunta mubarakan. Engkau di sini membuatku penuh dengan keberkahan. Karena saat itu domba-domba Nabi Syuaib yang dikembalakan oleh Musa itu asalnya hanya beberapa puluh sampai menjadi wakanat arba'umi'ati satin, menjadi 400 kambing. Jadi asalnya hanya berpuluh-puluh kambing, di rumah 8 tahun oleh Nabi Musa menjadi 400 kambing. Yang cara sak jutanan wis matuk 0,5 miliar. Morong jutanan wis matuk sak miliar. Kamu telah banyak memberi keberkahan kepada kami wahai Musa. Bagaimana kamu akan keluar dengan anak perempuanku sedangkan usiaku sudah sangat tua, penglihatanku sudah mulai rabun? Bagaimana? Akhir Nabi Musa menjawab, hati dan pikiranku sungguh sangat merindukan kehadiran ibuku, saudaraku, bibi-bibiku, kerabatku yang ada di negaranya Fir'aun. Akhirnya Syuaib mengatakan, nggak apa-apa, aku tidak akan mencegahmu untuk bertemu dengan ibuku, tapi tolong bawa anak dan istrimu. Saat itu Safura, istri Nabi Musa, ini dalam keadaan hamil. Dibawa melakukan perjalanan antara Madian sampai Mesir. Akhirnya Nabi Musa melakukan satu perjalanan yang sangat jauh, sampailah di Wadi Tua. Di satu jurang yang ada di tanah Kuwa, di dekatnya gunung. Itu berada di sekitar cara sekarang waktunya waktu menjelang maghrib, akhir daripada siang. Angin bertiup kencang, kemudian terjadi hujan sangat dingin. Nabi Musa mengajak anak dan istrinya untuk menempati satu perkemahan, jadi nggawe kemah. Lah saat itulah Nabi Musa mendapatkan wahyu.
Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aimani fil buq'atil mubarakati minasyajarah. Akhirnya Nabi Harun diberi wahyu oleh Allah. Nabi Harun itu saudara, tapi wakilah dia bukan saudara kandung. Pokoknya saudara ngono ya. Sampean pernah toh? Iku nak dulurku, iku dulurku. Pernah seperti itu ya? Tapi ternyata dulur itu tidak harus kandung. Ora kudu saudara kantek. Nabi Harun ini diberi wahyu oleh Allah sebelum Nabi Musa datang ke Mesir. Saat itu Nabi Harun punya kedudukan tinggi di kerajaan Mesir. Jadi yo duwe kedudukan tinggi ning gone Firaun. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Harun itu orang yang bijaksana dan Firaun sering minta pendapat kepada Nabi Harun. Nah, ini bakal musuhe. Jadi Firaun itu diuji oleh Allah dengan orang-orang dekatnya. Coba Nabi Musa itu asalnya siapa? Anak angkatnya. Harun asalnya siapa? Penasihat pejabatnya, orang tinggi. Akhirnya setelah Nabi Harun bermimpi dalam mimpinya itu bahwa Nabi Musa akan datang dari Madian menuju ke situ, Nabi Harun terbangun, jangan-jangan ini dari setan. Berkali-kali ini jangan-jangan dari setan. Akhirnya malaikat Jibril turun dan memberi petunjuk bahwa engkau Harun telah diangkat oleh Allah untuk menjadi rasul, dan datanglah Musa ini papak. Kedatangan Nabi Musa ini papak. Akhirnya Nabi Musa dipapak karo Nabi Harun, didelik-delikno, langsung menuju rumah ibunya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Musa, kata Nabi Harun, ini kita mau kemana? Kalau kita ketahuan, kita berdua yang akan dibunuh oleh Firaun. Apa jawab Nabi Musa? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman kepadaku, wahai Harun, kamu jangan takut. Aku bersama kalian berdua. Aku mendengarkan dan aku melihat apa yang terjadi terhadap kalian berdua. Jangan takut, kita bersama Allah. Ini akhirnya diajak masuk ke rumah ibunya. Kangen-kangenan, kata iki anakku wis pokoke ngono kuwi ora usah diceritakno. Heeh. Piye? Iya, ramah tamah barang wis ora usah diceritakno. Cuma ada yang terlewat tadi ya. Ada yang terlewat itu cerita tentang ketika Nabi Musa mau keluar dari Madian, Nabi Musa itu disuruh memilih teken dari beberapa banyak tekennya Nabi Syuaib. Pilih salah satu. Dijukuk, itu teken berwarna merah. Bukan yang ini, bukan yang ini, kembalikan lagi. Dia acak, diambil, ikut lagi. Dia acak, yang keluar itu lagi. Oh, ini adalah teken dari kakek buyutmu dulu, ini dari Nabi Adam. Jadi tekennya Nabi Musa iku teken saka nggone Nabi Adam, turun temurun sampai aku, dan ternyata selanjutnya adalah kamu. Bawa nggak apa-apa. Jadi masih teken biasa itu ternyata itu warisannya kok Nabi Syuaib. Nabi Adam, Nabi Syuaib dhisik. Nabi Adam ya Nabi Syuaib terus sak mundur-mundur. Lah akhirnya teruslah di mana teken ini berada, maka pintu itu terbuka. Jadi rasa totok-totok lawang, plek, pintu terbuka. Nabi Musa dakwah. Pintu terbuka, Nabi Musa dakwah. Saat itu tepat di Kubah, kamarnya Firaun, Nabi Musa plek di situ, kubahnya terbuka dan dia melihat Nabi Harun dan Firaun berada di situ. Nabi Harun tahu, belum saatnya Musa, tolong jangan sekarang. Besok-besok saja. Tadi beda ya. Kalau Harun itu bijaksana, kalau Nabi Musa yo gercep ngono ae. Oh, nek grusa-grusa ora. Oh, wong dia memang seperti itulah. Heeh. Akhirnya ya ndang cacek loh, itu Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pulang. Pagi harinya Nabi Harun itu berkata, apakah engkau sudah mendengar wahai baginda raja? Apa Harun? Nabi Musa telah datang dari Madian menuju ke Mesir. Betulkah? Betul. Bagaimana keadaannya sekarang?
Apa yang diceritakan orang-orang tentang dia? Dia jenggote penuh, wajahnya ceria, kekuatannya diceritakan seperti itu. Fir'aun seketika itu don. Katoke sing ngalahku aku yo iki katoke. Dia don sebenarnya. Drop corong. Akhirnya pada hari yang ditentukan, sebelum Nabi Musa datang ke sini, tangkap dia. Ditangkap, nurut dia. Nurut. Dan Harun saat itu posisinya masih di sebelahnya Fir'aun. Hai Musa, untuk apa kamu datang ke sini? Untuk mengajak kamu dan kaummu untuk bertauhid kepada Allah. Dan Nabi Harun itu sudah diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasulnya. Harun, turun. Untung. Mudun nurut deh. Wah, ini cara kowe sing dadi Nabi Harun. Wah, ini jabatan atau kerasulan, kebenaran atau kekuasaan. Wah, Nabi Harun ya enggak. Ya memang dakwanya seperti itu. Akhirnya turun, terus diundat-undat. Nah, Fir'aun mengatakan alam nurabbika fina walida walabita fina mina umurika sinin. Bangetan men Musa. Kue kawe cilik tak rumah, tak didik bertahun-tahun sampai usia 23 tahun. Tak didik, tak ingoni, tak rumat. Sekarang kamu mengancamku untuk menghancurkanku. Wih, seorang anak angkat piye nek jawab? Tidak. Akhirnya sudah, kata Fir'aun. Buktikan, lah ini baru masuk ayat ini. Ila fir'auna wa malaihi bi ayatina. Tunjukkan bukti kalau kamu itu betul-betul rasul, kalau kamu betul-betul nabi. Akhirnya Nabi Musa mengeluarkan tangannya, dan tangannya ini mengeluarkan cahaya. Ini ayat yang pertama. Jadi tangannya Nabi Musa mengeluarkan apa? Cahaya. Yang pertama itu ayatnya. Kemudian fa'alqaha fa'idha hiya fa'idha hiya thu'banum mubin. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkat, dan tongkatnya berubah menjadi ular. Kalau kamu wahai Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah, maka saat ini aku akan berperang melawanmu atas nama Allah. Oh Fir'aun, siapa bala tentaramu? Bagi Allah hanya aku cukup untuk melawanmu. Iki wah lo cara nabi ini iki piye cara. Saat itu tidak ada yang berani menyentuh. Tidak ada yang berani menyentuh Nabi Musa. Akhirnya terus apa nek ngarani, biarkan Nabi Musa pulang. Nabi Musa pulang. Diberi kesempatan 8 hari. Kalau kamu Fir'aun tidak mau bertobat, akhirnya turun apa nek ngarani? Ayat 8 ayat apa nek arfa arsalna alaihim tufan. Yang pertama, 8 hari waktunya. Kalau kamu Fir'aun dan bala tentaramu 8 hari ini bertobat kepada Allah dan bertauhid, hancurkan semua berhala, tidak akan terjadi apa-apa. 8 hari dinanti-nanti, ternyata datanglah banjir bandang. Sehingga kasure Fir'aun yo kena banjir, semua kena banjir sampai 8 hari. Akhirnya penasihat-penasihat Fir'aun mengatakan, wahai baginda raja, kelihatannya Tuhan Musa yang lebih menang kelihatannya. Terus coba mintalah doa kepada Nabi Musa, biar dimintakan kepada Tuhannya untuk menyurutkan banjir ini. Doa ayatnya falamma kasyafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'una ila dzurrin massah. Musa, ya baginda raja Fir'aun, mintakan kepada Tuhanmu untuk menyudahi banjir ini. Kalau banjir ini selesai, maka aku akan beriman. Seweneng Nabi Musa. Seweneng. Wah, Fir'aun akan beriman, orang-orang kita akan beriman, munajat kepada Allah. Habis banjir. Ternyata setelah banjir hilang, Fir'aun masih murka lagi dan menantang lagi. Kemarin aku etok-etok Musa. Kemarin aku pura-pura ngalah. Fa arsalna alaihim tufana wal jaroda. Kemudian Allah mengirim belalang. Wah,
Tandurane wong sing beriman, jagungnya utuh, gandumnya utuh. Sing pengikuti Fir'aun habis. Itu sudah di depan mata, nyata seperti itu. Masih nggak beriman. Musa itu ilmu apa? Jadi Fir'aun kuwi kawit cilik ya ngono kok. Lah ayo dianggap linuwe kawit cilik. Akhirnya ajudan-ajudannya mengatakan, sudahlah Baginda Raja, minta kepada Tuhannya Musa untuk menghilangkan apa yang pertama? Belalang. Berbelalang farsala tufana wal jarat wal kummala tumo. Wah coba yang zaman tahun 60-an sarung-sarung tumanen. Tahun pinten Pak Ikram? Sampeyan menangi mboten ya? Apa? Piye tumo Indonesia waktu itu? Akan kolor iya, heeh. Yo ngene-ngene iki barang tumo to. Mungkin sarung den cabang niku. Heeh. Nah, tambang kan kalau botol kowe langsung oble. Heeh. Sarung dikeneng lampu bek klothok-klothok. Tumo, masyaallah. Masa sampean menangi Mas Taib? Menangi. Mboten nah, wis ning suklin ya? Oh, wis ning suklin. Lah iku tumo kumalawat dofadik kodok. Nah, saat itulah kemudian Nabi Musa ditantang oleh tukang sihir. Karena logika yang dibangun Fir'aun dan bala tentara itu logika kekuasaan, sedangkan yang dibangun Nabi Musa itu adalah logika kebenaran. Antara logika kebenaran dan kekuasaan, dua hal yang saling berbeda. Akhirnya bertarunglah antara tukang sihir dan Nabi Musa. Lah bareng Nabi sihir ayatnya diterusno dhisik ya, urung waya tukang sihir iki, sesuai tukang sihir. Satu ayat lagi. Berarti ini klik ya, berarti saat itu sudah pertarungan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Ini gung-gung tukang sihir. Lagi diberi 9 ayat tadi. Apa dia meng tofan terus? Belalang terus? Tumo terus? Kodok. Wadofatiya wadama. Dama itu sungai Nil. Itu menjadi darah. Tapi kalau orang Bani Israel yang beriman mengambil ya air biasa, ya diminum biasa. Tapi kalau orang Kipti yang ngambil darah, itu ayat. Kemudian aso 6. Kemudian yo tangan dimeng pitu. Berarti pertama tangan mengeluarkan cahaya, terus banjir, terus belalang, terus tumo, terus kodok, terus darah, terus teken wal aso, terus membelah lautan. Karek kurang sitok. Ayo, apa Mas Taib? Ayo karek kurang sitok tok. Wes sok Selasa ngaji kudu wis roh jawabane. Kan ayatnya kabeh pira? 9 lagi 8 berarti kurang 1 PR Mas Taib. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falamma ja'a monggo ing dalem semangsane teka hum ing Fir'aun wa al-haqqu kebenaran min intina saking ngersa ingsun. Allah qalu mongko padha ngucap sapa Fir'aun wa qaumuh inna hadza temen setuhne iki kang dilakoni Musa iku la sihrun yakti sihir mubinun kang pertelo. Ketika datang kepada Fir'aun dan kaumnya kebenaran dari sisiku kata Allah, maka Fir'aun dan kaumnya mengatakan sungguh ini adalah sihir yang nyata. Ini karena dituduh sihir ini Nabi Musa tidak terima dan menantang para tukang sihir. Bagaimana kelanjutannya? Besok malam Selasa kalau ngaji. Kalau ngaji. Insya Allah. Lah buktinya tadi juga ono sing ringkes-ringkes. Kan santri pulang semua 10 hari. Nanti kalau tinggal Pak Pra, kalau tanggal 1, 2, 3 saya di Lampung,
berarti besok malam Selasa libur. Kalau tidak berarti tetap ngaji, tapi yo ditoto dewi tempatnya karena santri belum datang. Santri datang tanggal 5. Santri datang tanggal 5, sekarang libur semua. Kalau tanggal 1, 2, 3 saya tidak di rumah di Lampung berarti libur. Kalau saya di rumah berarti ngaji. Utawa diganteni Mas Taib. Mas Taib, ganteni masuk malam Selasa. Tilawah kabeh. Ya wacana komik-komik apa ngono lho. Saya telah sesat kabeh. Ayo, Pak Mo, Al-Fatihah. Iya kan itu aja kan astagfirullah tapi yang sholat lagi nak mau